Karena begini Pak, ini kan nanti akan istilahnya belajar mandiri ya. Kalau makin banyak hal yang bikin orang bingung, maka makin kurang apa namanya kualitas daripada sistem atau aturan pembelajaran yang kita punya. Jadi seminimal mungkin orang bisa bingung melihat materi kita atau semudah mungkin materi kita bisa digunakan. Contoh, saya akan contohkan di Jember satu ya. Pak, ini contoh saya contohkan satu, saya untuk materi ini contohnya. Mungkin yang lain nanti bisa ngikut ya. Bapak kalau nulis lihat-lihat di blog ya, di blog itu kita kan modelnya istilahnya kalau kita baca di awal itu pasti dia akan hanya pengguide saja, guidance saja bahwa materinya seperti ini. Kemudian kalau mau baca lengkap, maka silakan lanjutkan membaca selengkapnya. Betul ya, Pak? Ya. Biasanya ada next gitu ya. Ya. Nah, saya biasanya kalau melatih apa namanya untuk e-learning, saya menggunakan konsep itu. Kenapa? Karena itu membuat orang merasa tertarik untuk membaca materi kita. Nah, contohnya ini saya contohkan yang kurikulum. Oh, ini bukan yang ini ya. Nanti ini nggak apa-apa. Nanti yang di materi. Contoh saya lanjutkan di. Nah, contoh yang ini. Dokumen ini berisi materi. Nah, jadi boleh seperti ini. Cuman ketika apa namanya mahasiswa setelah selesai membaca ini kan tidak ada instruksi di bawah. Ini ada instruksi, tapi unduhnya seperti apa kan orang akan bingung. Mungkin bagi mahasiswa yang literasi komputernya tinggi, oke. Nah, makanya di bawah biasanya saya di atas ini nambahin ini Pak, nambahin apa namanya sedikit tentang materi ini. Kemudian jika tertarik maka klik next. Ya konsep itu Pak. Gimana caranya? Coba kita lihat. Kita sebenarnya menggunakan konsep link. Ya. Oh ini karena saya share jadi susah di atas. Kita biasanya menggunakan konsep apa namanya? Link saja. Contoh ini ya. Wah, ini materinya kayak gini nih. Pendidikan, pendidikan. Ini yang materi sebenarnya apa memang untuk coba-coba dulu, Pak? Materi sebenarnya itu, Pak. Materi sebenarnya. Satu konsep pendidikan Indonesia. Oke, ini saya contohkan saja sedikit ya Pak. Jadi misalnya nih, saya ambil sedikit. Saya copy aja. Kemudian saya, mungkin yang lain teman-teman bisa ngikut. Kemudian saya akan edit. Ini saya edit. Dan konsep ini bisa digunakan untuk semua materi ya Pak. Nah ini boleh di sini. Terserah Bapak mau hapus apa mau tetepin itu, saya diamin aja. Ini saya kasih contoh aja, contoh ini ya. Oke. Heading. Nah, yang saya maksud adalah nanti orang akan membaca sekilas tentang materi kita di awal. Kemudian jika mereka merasa tertarik, dia nanti akan klik selanjutnya itu loh Pak. Jalani pengertian ini di bawah ya. Oke, seperti ini. Maka saya tulis di bawahnya next, Pak. Next. Nah, ibarat ini menjadi guidance nanti. Ini saya tinggal ambil linknya di sini, Pak. Link untuk PDF-nya. Kemudian saya kembali. Saya berikan ini URL. Ya, create URL. Jadi nanti kalau ini saya save, ini sifatnya tidak wajib, tapi kalau lebih menarik seperti ini menurut saya Pak. Nah, contohnya kayak gini Pak nih. Jadi bahan Bapak muncul nih dikit, ya. Nah, tapi nanti oh ini perlu saya baca nih. Jadi orang itu akan klik next. Kalau klik next, maka dia akan ke materi ini Pak. Oke? Halo? Bapak Ibu sekalian? Iya Pak. Ya, ngerti maksudnya ya. Jadi maksudnya adalah keren. kita membuat sesuatu yang lebih menarik bagi peserta didik kita. Kalau yang tadi kan menurut saya kurang menarik kalau hanya muncul ininya doang, Pak. Sekarang kalau gini lebih menarik karena dia bisa membaca sesuatu dulu, kemudian oke, bagus nih materinya. Oke, klik next. Berarti Pak Fauzi, Diulang, Was. Ya, Pak Fauzi, gimana? dulu bentar ya.
Itu berarti diedit itu setiap pertemuan kan ada materi pokok. Itu Ya. gambaran umumnya dulu ya. Ya. Nextnya Ya. nanti terperinci ya. Bisa Ya, lewat. next-nya itu lengkap, selengkapnya. Ya, ya, ya. Mm. Jadi ditambah Jadi- itu ya Pak Fauzi nanti ya PR-nya ya. Ya, betul. Jadi coba Bapak Ibu sekalian, lebih menarik ini enggak dari yang tadi nih? Ya, iya Pak. Lebih menarik Ya ini kan? Pak. Nah, jadi contoh-contoh seperti ini, tapi untuk setiap ini berbeda, Pak. Kalau yang bentuknya PDF atau teks-teks itu saya giniin. Tapi nanti kalau PowerPoint yang di sini itu bukan tulisan, tapi yang di sini adalah slide pertama, slide pembuka. Jadi ketika orang klik gambar slide-nya, dia akan ke slide PPT-nya.